Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil aliyyil a'la wal waliyil mawla alladzi khalaqa wa ahya wa qaddara ala khalqihi bil qada'i wal jazaa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa rasulil murtada sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qudwatina wa imamina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi min yawmina hadha ila yawmil jazaa. Amma ba'du, hadratil afadil al-mukarramun yang saya hormati segenap para asatidz, para sepuh, tokoh masyarakat yang ada di ini lingkungan. Kita doakan mudah-mudahan segenap para guru, para asatidz, para sepuh dan tokoh masyarakat tidak senantiasa selalu diberikan sehat walafiat zahir maupun batin, terkhusus guru-guru kita mudah-mudahan insyaallah senantiasa ditambah-tambah keberkahannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati pengurus Masjid Baitul Muttaqin, khusus kedua DKM-nya, dari sambutannya ketahuan agak bengis ini. Mereka dari ngapal ini 2 minggu ya, barusan bisikin saya ngonsep tapi lupa semua Ustaz. Lupanya aja keren. Kita doain mudah-mudahan ketua DKM kita senantiasa istiqomah, senantiasa menjadi hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Dan doain biar sabar. Benar-benar jadi ketua DKM jangan dikatakan apa berat, dan orang yang kalau sudah berkaitan sama urusan agama itu disebut khudamullah. Makanya jangan pakai masa bakti seumur hidup kalau belum tewas dan dilihat. Berat, doain biar kuat, karena yang namanya orang ngajak orang buat makmurin masjid susah dari kata gampang, apalagi di masyarakat yang kita sewot lagi, yang sering gerutuin, yang kagak pernah ke masjid karena dia ada. Ini yang ribet ini. Kalau dia sering ngeritik nggak apa-apa, ngeritik membangun. Kalau dia ngeritik aktif ke masjid cakep. Itu yang kita sewa, ngeritik doang ke masjid kagak, kan kesian DKM. Urus bagus bekas orang tongkrongan. Kita doain mudah-mudahan sekali lagi biar istiqomah, mudah-mudahan dan segenap para bapak, ibu jemaah, bapak-bapak RT, Pak RW dan semua para tamu Rasulullah, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang mudah-mudahan insya Allah senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, langsung aja nih biar cepat. Dalam bahasa tauhid ada ungkapan al-muta'alliqu yatasarrafu bisyarafil muta'allaq. Itu dalam kitab tauhid. Al-muta'alliqu yatasarrafu bisyarafil muta'allaq. Artinya orang bisa mulia kalau sandaran mulia. Masih hidup. Kita sebagai manusia yang minggir gitu.
Saya mau kalah untuk mereka, saya kaget tadi. Baru naik di sholawat gitu, bener nabi. Kalau kita kaget, saya kudu angkat gigi juga. Itu cuma yang DKM dikit. Jadi kembali kepada pokok persoalan. Saya ini sebagai kata kunci pengajian kita malam hari ini. Ini ada ungkapan dalam bahasa tauhid. Orang bisa mulia kalau sadar mulia. Al muta'alliqu yatasarrafu bisyarafil muta'ala. Kita hadir meringatan maulid di mana-mana. Salah satu tujuannya biar kita ke bawah mulia seperti manusia yang mulia dimuliakan oleh Dat yang maha mulia. Karena kalau kita buat ngeladanin Nabi model kayak kita nih, itu cuma buat menang tema doangan, casing. Mau kita meneladani saudara Nabi kai. Ya jujur, kita udah jujur. Model kayak kita tentang kayak kita nggak usah saya diri saya meneladani Nabi. Ya. Jangan kata urusan sembahyangnya, jangan kata urusan puasanya, jangan kata urusan perkara yang wajib, yang sunnah, yang mubah, model kayak kita, tampang kayak kita, kayak saya nih, belum kita bisa ikutin. Nggak usah urusan sembahyang, nggak usah urusan puasa, urusan magang. Kapan mubah tuh? Makan, minum, jalan, tidur, ngantuk, ngobrol tuh hukum aslinya mubah. Kita ngikutin yang begituan Nabi kita nggak bisa. Contoh magang. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu bi thalathati asabi'a. Ada yang namanya Nabi kalau makan cukup pakai 3 jari. Farubana bil rabi'ah, terkadang dibantu ambil 4 jari, jari keempat. Kita tuh. Yang kedua, Rasulullah kalau dari mana-mana pulang ke rumah dari mana-mana lapar, di rumah ada apa-apa, kagak pakai ini, keluar rumah lagi ambil batu, wayak sibul hajar fi batnihi, dia sumpul batu di pinggang, masuk ke dapur, ada pendaringan, begitu kita angkat zong, jangan nyak-nyak, pulang keluar rumah lagi ambil batu, ngapain? Pusing tuh, kita kan ambil ini, nggak usah pakai ngomel, nggak usah pakai nyak-nyak, ambil batu taruh di pinggang. Kenapa emang? Meneladani akhlak Nabi. Makanya tadi saya bilang kalau bicara soal meneladani akhlak Nabi itu kan sepanduk doangan. Model kayak kita ya banyak. Cuman kalau kata bahasa ulama, niat azam tetap. Makanya di antara lain tingkatan kecintaan kita kepada Nabi, bahkan wayatkannya alama min sunnah Nabi, meningkatkan, berusaha apa yang Nabi perjuangin kita kudu jalanin, apa yang Nabi jalanin kita kudu praktekin, apa yang Nabi lagi syiarin kita perjuangin terus yang syiarin Nabi, insya Allah. Makanya kalau dalam bahasa tasawuf yang namanya dai, mubaligh itu bukan ustaz doang. Kita semuanya jadi dai, pendajab, pendakwah minimal buat diri kita. Tahu orang mubaligh penceramah, iya kelihatan sekarang. Cuman hakikatnya semuanya kita jadi dai, pengajar, minimal diri kita. Kenapa emang? Karena di saat kita peringatan maulid, di antara tujuannya satu, kita korbanin duit kita, materi, tenaga, kita biar mendapatkan perhatian dari Nabi. Kalau kita bisa caper rame bos, kita perlu bisa caper rame Nabi. Insya Allah. Biar kenapa emang? Wa yudkhilana min ahlil khair, biar kita dimasukin golongan ahlul khair. Biar kata kita mudah brengsek, bajingan, tengik,
Tapi yang kita kepengen kan ujungnya nih, ujungnya. Makanya saya sering dibilang di mana-mana orang mulia itu bukan dilihat dari status sosial profesi, bukan. Makanya saya sering bilang sama orang teman-teman yang suka dipanggil ustaz, kiai, jangan kegeeran kalau dipanggil al-mukarram, wal-muhtaram, kalau jalan tangannya dia langsung gitu. Jangan kegeeran. Kadang-kadang ustaz baru dapat 2 khutbah Jumatan dulu, sombong begitu banget. Baik-baik. Makanya kalau dalam tasawuf, penyakit orang yang baru tobat, orang yang baru rajin sholat ke masjid, itu ujub itu merasa bangga ame-ame, ngerasa dirinya paling benar. Emang sih subuh di musola, zuhur di musola, asar di musola, anggar bulan di musola, udah kecicak musola. Pasal keluar dari musola, jalan 2 ke kanan, lu mampu pahala gue banyak pahala. Asal dia orang di perapatan neraka, gila. Kan Allah bilang wala tuzakku anfusakum, jangan kalian merasa diri kalian suci. Nah, di saat kita peringatan Maulid, di antara tujuannya itu bukan sekadar meningkatkan kecintaan Nabi, bukan sekadar kita mengagungkan kemuliaan Nabi. Dalam doa kita pengen dijadikan orang yang mulia, bersandar kepada manusia yang mulia, dimuliakan dan kami yang mulia. Cuman kita kudu nanya, di saat kita cinta Nabi, Nabi cinta kita enggak? Itu satu. Di saat kita ngaku jadi umat Nabi, kira-kira Nabi ngakuin nggak kita jadi umatnya? Buat. Ini dia masalahnya. Kalau timbang ngaku doang mah gampang, timbang ngaku doang mah gampang. Cuman yang jadi masalah diakui apa enggak? Ini masalahnya. Ada orang mau lu tahu nggak? Dia kan Ame Prabowo bukan orang lain. Bukan orang lain. Dia kalau diusut ini BKM ketua Prabowo. Kalau timbang ngaku doang mah gampang, yang jadi masalah Prabowo ngakuinnya. Itu masalahnya. Maksudnya mantan ini kita Willy biar begitu ini. Ya timbang aku nih kita Willy ngakuin nggak kalau di mantannya dong. Kita ngaku jadi umat Nabi, ntar umat Nabi ngakuin nggak kita jadi umatnya, itu yang bahaya. Karena ada sekelompok Nabi, sekelompok umat manusia, begitu di hari mahsyar nanti di yaumul kiamat dia teriak-teriak, ya Rasulullah, nahnu ummatuka ya Rasulullah, nahnu ummatuka ya Rasulullah, kami umatku, kami umatmu, tolong berikan syafaat. Tapi Rasulullah bilang, la laisa antum min ummati, bukan, kalian bukan termasuk umatku. Di situ ada 11 alasannya kata Rasulullah kenapa tidak diakuin. Artinya yang saya mau garis bawahi, jangan sampai kita teriak sekarang kaki jadi umat Nabi, tahu-tahu nanti di hari kiamat kita nggak diakui. Na'udzubillah min. Makanya di antaranya kalau kata Ma'dul Hukama, kita punya PR masing-masing semua sama nih, wala ustad, wala santri, wala RT, wala RW, selamat dia ngaku jadi orang Islam. Kalau pengen dia jadi orang mulia, kalau pengen dia diakui Nabi menjadi umatnya, salah satunya kita punya PR, perjuangkan apa yang Rasul pernah perjuangkan. Makanya kalau kita bicara soal sejarah Maulid, setelah perang salib kemudian umat Islam kalah, itu Raja Al-Malikul Muzaffar dengan komandannya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi bikin gerakan besar-besaran, bikin peringatan Maulid. Tujuan apa? Karena saat itu umat Islam nyalinya udah kecil, kepedulian agama udah kurang, udah mulai ciut karena habis kalah pada perang salib. Akhirnya raja tersebut bikin acara Maulid. Semua ulama dari tabahur ilmu semua itu diundang-undangin, menceritakan bagaimana perjuangan Nabi. Akhirnya saat itu umat Islam bangkit kepedulian kepada agama, dan akhirnya setelah perang berikutnya Islam bisa menang. Nah, ini namanya
yang namanya maulid buat membangkitkan semangat kita agama. Insya Allah. Makanya kalau kata Ba'dul Hukama ada 3 kekuatan yang perlu kita pegang untuk melanjutkan perjuangan apa yang lebih berjuang. Apa itu? Yang pertama, kuwatul akidah. Yang kedua, kuwatul ibadah. Yang ketiga, kuwatul ukhuwah. Itu mah siapapun manusianya asal selamat dia jadi punya orang punya jadi umat Islam, maka dia perlu punya 3 kekuatan yang ada pada dirinya kalau memang pengen diakui jadi umat Nabi. 1, kuwatul akidah, kekuatan akidah. Kita tahu Rasulullah berjuang 23 tahun, 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Oh, itu selama 13 tahun itu yang diperjuangkan ke tauhid, iman akidah, iman akidah, iman akidah. Terus bertuhan Sulaiman, bertuhan Sulaiman, tauhid diperjuangkan. Itu namanya pemantapan akidah. Kenapa emang? Karena konsepnya kalau imannya mantap nih, oh ntar apapun perintah Allah semua umat pasti sami'na wa ata'na, siap ngerjain. Makanya terbukti begitu imannya kuat, turun perintah Allah atur-atur, sholat. Kemudian Rasul mengumumkan, wahai para sahabat, sudah saatnya kalian menjalankan syariat ibadah sholat 5 waktu. Kemudian sahabat menjawab, siap ya Rasul, kami akan melaksanakan sholat 5 waktu. Kenapa emang? Karena imannya kuat. Mereka menjawab, sami'na wa ata'na, kami dengarkan, kami kerjakan, kami dengarkan, kami laksanakan. Turun lagi perintah syariat, zakat, infak, sedekah. Rasul ngumumin lagi, wahai bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin muslimat, mukminin mukminat, sudah saatnya kalian mengeluarkan harta kalian untuk agama, zakat, infak, sedekah. Semua sahabat saat itu menjawab, siap, sami'na wa ata'na, kami dengarkan, kami kerjakan, kami dengarkan, kami laksanakan. Kenapa emang? Karena tauhidnya kuat. Bahkan sampai perintah urusan perang di medan perang, berantem, jihad, Rasulullah bilang, hai umat Islam, sudah saatnya kalian turun di medan perang walaupun nyawa taruhannya. Semua sahabat ngomong, sami'na wa ata'na, siap, kami dengarkan, kami kerjakan, kami dengarkan, kami laksanakan. Kenapa emang? Tauhidnya udah kuat, imannya udah mantap, akidahnya udah mantap. Subhan. Kita kan bukan sami'na wa ata'na, kita mah Ustaz udah terangin, Ustaz udah terasin, kita baru sami'na, gua pikir-pikirna, sami'na, gua pikir-pikirna, dengerin pikirin, nanya dengan Ustaz, ada untungnya kan? Untung lagi ngobjek. Itu tuh kalau kita deh. Nah yang diminta sama Rasul tuh kalau pengen kita diakui jadi umat Rasul, apa yang kita dengar kerjain. Sami'na wa ata'na. Apalagi kalau udah urusan syariat, apalagi kalau urusan berkarya itu bagian dari agama, udah kerjain. Banyak mulu kalau ngaji, kemudian kagak. Sampai Ustaz enak sih, dia lagi nanya. Nggak apa kalau nanya buat mantepin kualitas. Emang al-ilmu bisu'al, ilmu itu salah satunya dengan cara nanya. Cuma jangan timbang nanya, praktekin. Intinya mah kalau dalam urusan berjuang yang pertama tuh kualitas akidah, tahu ya. Makanya baik-baik ini dikhawatirin banget. Kita syirik, kita muslim, kadang-kadang kita sedih. Kelihatannya udah naik haji, udah umroh berkali-kali. Begitu lagi goyang ekonominya. Larinya bukan ke ustaz, larinya bukan ke wakilah, larinya bukan kedua, lari ke dukun. Dukun di mana juga PA. Kalau dukunnya PA, yang datang lebih PA lagi. Ya benar-benar. Kalau kata Rasulullah, man ja'a kahinan wa saddaqa ala man qalahu
lam yuqbal lahu ibadatu arba'ina yawman. Siapa orang yang datang ke dukun kemudian ngebenerin omongan dukun, ibadahnya kagak diterima 40 tahun. Arba'ina sanatan, 40 tahun kagak diterima. Lagi kalau dalam bahasa ulama orang tahu, orang kadang dukun itu jahilun murakkab, orang PA. Nah kadang-kadang bagaimana kagak PA? Ada orang pengen kaya, diunjukin, lo mau kaya, lu datang ke dukun kasih diputok tuh, datang ke Bekasi, begitu kita ke Bekasi, buset, dukun jadi susah, rumah miskin, asal hujan doyong, begitu kita rokoknya, ya udah rumah kudus, jiwa lama, mendingan kita yang datang Samsung, Ropos. Lu udah ketahuan lah bagaimana mau kaya kalau sukunya udah susah. Ada lagi orang pengen punya jodoh bini juga cakep, ada ngajarin udah tuh mau ke Tangerang buat pernah sompet mantep. Begitu datang ke dukun Tangerang bujur bininya dukun jelek hitam burik pendek, lebih ini dukun aja jelek minta pelet kan beda dong. Ada lagi yang jual rumah kagak laku-laku, datang lu kalau mau jual apa mau datang ke Bogor yang personel ada dukun kamu datang itu datang ke sana, begitu sampai rumah dukun ada tulisan di rumahnya, maaf rumah ini sedang dijual. Ya rumah dukun aja belum laku bego. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik-baik. Makanya kalau dalam bahasa orang kuat akidah kagak ada istilah yang namanya galau, bingung, sakau, kagak ada. Orang kalau yang namanya punya iman akidah kuat kembalian langsung kepada Allah. Makanya kalau kita lagi galau wajar sih, curhat wajar. Makanya di saat kita suruh curhat kalau dalam bahasa agama syikayah. La syikayata illallah, jangan kau syikayah sembarangan kecuali oleh Allah. Kita kalau mau curcol jangan sama orang, sama Allah. Fa'in lam tastati, kalau kamu belum bisa curhat sama Allah, ma'aman ma'allah, orang yang dekat sama Allah, orang soleh. Nggak boleh kita syikayah sembarangan, curhat, apalagi urusan kegalauan hidup. Berantem sama bini status, berantem sama laki status, tonton si kaya, jangan sembarangan. Si kaya tuh kalau kata bahasa orang curhat, jangan sembarangan curhat. Kita datang ke orang soleh yang kita di mata kita menurut si soleh itu. Dan orang kalau lagi punya agama kuat, punya akidah kuat, itu galau susah tuh. Kuatnya kenapa? Dia sadari kepada Allah, kembali lagi ke Allah, kembali ke Allah. Walaupun sih pasti ada goyangnya, sunnatullah. Nah itu yang pertama ini. Yang kedua, kalau kita pengen diakui sama Nabi sebagai umat Nabi, kita pengen jadi orang mulia. Yang kedua, kuwatul ibadah. Ingat, orang bicara iman, tapi kalau lagi sembahyang jangan ngomong. Kalau kata bahasa Imam Ghazali, la yasluhu imanul abdi bila ibadah, enggak bakal mantap iman seorang tanpa ibadah. 1000 kali kita teriak iman tanpa sujud ruku kepada Allah, jangan ngomong iman kamu. Kita teriak iman, aman nabila, aman tu bila, Jumatan, jangan ngomong iman. La yasluhu imanul abdi bila ibadah, kama Imam Ghazali. Makanya kalau kata bahasa al-tasawuf, yang namanya semua ibadah itu proses iman biar mantap. Di saat Allah perintahkan sholat, disitulah proses iman. Allah perintahkan zakat, disitulah proses iman. Allah perintahkan puasa, disitulah proses iman. Allah perintahkan silaturahim, disitulah proses iman. Artinya semakin kita rajin ibadah, semakin mantap iman yang kita punya. Semakin ikhlas kita ibadah, semakin tinggi setrum iman yang kita punya. Itu tuh. Jadi harapan ini
kita punya iman, kita jadi orang Islam biar punya sir. Kalau kata guru saya, maknain sir itu yang paling enak setrum. Kita punya iman biar ada setrumnya. Makanya kenapa ibadah jadi wajib, makanya kenapa ibadah kudu galak. Contoh urusan sembahyang, Rasulullah ngajari urusan sembahyang. Kita punya anak umur 7 tahun suruh perintahin mulu, perintahin anak sholat sembahyang. Umur masih 4 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, begitu 7 perintahin azan asar, azan zuhur, azan, pokoknya perintahin. Neng, ayo neng, zuhur, nah sholat lu, sholat lu, mengetahui, kok, karena kumis. Kalau umurnya 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun dia kagak mahal, enggak mahal, capek, enggak dulu, kita jangan apa yang penting perintahin. Tapi baik-baik kata Rasul, kalau anak itu udah umur 10 tahun dia masih main, mau gogah. Gue bukan cuma guru, ada fi'il amr yang kedua, wadribuhum, pukullah mereka, pukul. Walaupun pukulan yang ghairu mubarrah, yang tidak melukai, tapi pukullah mereka. Itu namanya kita dipaksa buat melakukan ibadah karena memang kita udah jadi orang Islam. Bu, umur anak itu umur 10 tahun bu. Apalagi ibu punya anak umur 25 tahun belum mau sembahyang, setrum. Umur 10 tahun suruh pukul, ini umur 30 tahun belum mau sembahyang. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kadang-kadang kan ibu-ibu yang pengen tengah, bapaknya pengen tumis, pengen bangunin subuh, pengen nyiramin. Begini, jangan pak, kasihan pak, malah makin makan kiri cuma gadang. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kalau kita pengen diakui jadi umat Nabi, dimasukin kepada kelompok orang yang mulia, setelah iman kita berusaha tingkatkan kualitas ibadah, lakukan ibadah. Ini muludan nih, acara bukan acara seremonial belakang, bukan 8 tahun, bukan muludan, bukan acara seremonial luar, bukan rutin, bukan. Makanya berhasil maulid atau tidak bukan masalah snacknya, bukan makan, bukan. Kadang-kadang orang salah niat. Oh, gak enak muludan di sini, dagingnya kecil-kecil. Anak tradisional muludan daging bulu-bulu. Di sini apa? Snacknya gitu doang, bulu bantet. Salah sopok, jeruk asam, gue berkat pulang, mana doanya panjang, gue kira daging yang tembang, butuhan. Emang niat dari badan doangan, padahal mudah gak usah pakai pikir makan, gak usah, pasti ada. Kenapa? Emang karena rukun maulid salah satunya madan. Benar-benar kalau kata saya Jalaluddin As-Suyuti begitu ditanya apa itu maulid? Apa kata beliau jawabannya? Yang pertama ijtima'un nas, kumpul manusia. Nih, manusia. Atau udah. Yang kedua wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an, baca Quran tadi. Cakep. Yang ketiga wa qira'atu riwayatin Nabi, pembacaan riwayat Nabi. Lu baca dulu. Dah, tuh. Yang keempat kata Jalaluddin As-Suyuti, summa yumaddu lahu simatun, kemudian dihidangkan makanan untuk mereka. Jadi rukun yang keempat madan. Jadi pantang pulang kita sebelum madan. Makanya kalau ada panitia maulid kagak dia makan, nekat tuh panitia, kagak sah maulidannya. Jadi nggak usah pakai dipikirin soal makan, udah pasti ada karena rukun maulid itu udah pasti ada. Malah katanya benar ada dua cara, bukan ceramah, bukan. Makanya dulu saya kan bukan orang mana-mana, sama orang kata yang sendiri bayar atur. Dulu kita masih diajak-ajak mulu sama orang tua kita, masih ada kecilan.
Kenapa? Orang sekitar kita gue orang dulu bulting gak ada ceramah, emang ada ceramah? Kagak ada dulu lah. Mentahlilan, rohahan, yasinan, habis itu berjanji doa bok sang keluar. Jadi doang. Udah ceramah udah ada kemarian ya, tahun 60 baru kemarian, kamu lumayan dong. Yang intinya tadi baca maulid. Makanya kalau adu amplop mestinya nih amplop yang baca maulid sama yang ceramah kudunya dia yang baca maulid, kudunya berdua. Kenapa? Karena acara intinya dia. Belum pernah dia bukan ceramah. Dia kadang-kadang kan emang kagak ngerti orang pengen duduk-duduk dan ngajakin temennya hadir maulid ada dulu. Antara masih baca rawih belum ceramah bego. Emang baca maulid intinya. Makanya saya sering bilangin sama yang suka bidahin, orang yang suka ngadepin pembidah maulid nggak usah pakai diladenin, nyapain jigong, nggak usah pakai diladenin, pakai dalil, nggak usah, lu mukil aja. Begitu udah mukil keluar mukilnya lu bilang begini, maaf urusan gue masih banyak, lu ngobrolin mukil gue ini. Kita nggak usah pakai ngeladenin orang yang bidahin, capek-capek doang. Yang jadi masalah kita tingkatkan kualitas maulid kita, itu masalahnya. Lagi maulid kudu khusyuk, baca maulid udah kudu khusyuk, tawasulnya, mengadornya, baca sholawatnya yang jamak bener kudu khusyuk. Kalau kata bahasa ulama, jangan sampai ada makruhat, jangan sampai ada khilaful aula, karena Rasul pengen datang. Kalau di pesantren saya, kalau kita baca maulid semua tiang tenda itu kita tulis itu semua tembok pojokan, maaf selamat baca maulid dilarang merokok. Saya ngerokok bener sih, cuma kalau baca maulid saya gak berani. Nggak boleh ada makruhat, kagak boleh. Itu yang pertama, nggak boleh ada makruhat. Yang kedua, nggak boleh ada khilaful aula. Lagi pembacaan maulid nggak boleh ada khilaful aula yang bertentangan dengan keutamaan. Contohnya apa? Orang lagi asrakan, kan disuruhnya kiaman, tegak. Lu begitu lagi asrakan bisa ber. Itu perasaan kita kalau melihat yang kita pengen timpuk apa ini? Nggak boleh tuh. Ganti Nabi salam, kan lagi ngundang Nabi. Lantar Nabi kata begini, dulu benar, saya undang keluar gak semua nggak amat loh. Itu namanya kita meningkatkan kualitas maulid itu begitu kan. Nah jadi usikum wa nafsi wa iya yang taqwallah, intinya kekuatan yang kedua kuatul ibadah, tingkatkan ini. Makanya sekali lagi berhasil maulid atau tidak itu bukan masalah seneknya, bukan masalah konsumsi ini, bukan masalah penceramahnya. Berhasil maulid atau tidak besok subuh berapa sholat, besok ngaji banyak kagak. Ini mereka yang subuh berapa sholat di sini kira-kira di sini? Mereka yang subuh berapa sholat? Hah? Satu sholat? Oh dua, lumayan. Dua sholat. Tempat saya pun bisa sampai 10 sholat, bisa 9 sholat kalau di tempatnya di Depok tuh. Cuma di barisin atau gitu. Ini kadang-kadang kita begitu tuh. Ini kita kudu jujur aja fenomena kita, kekurangan kita. Mulu dan rame begitu ngaji sepi. Kata kayaknya. Gila. Mungkin malaikat dari itu ngabsen hidup. Jadi juga. Yang belum aktif agama, aktif ngaji, aktif masjid. Lah emang saya kadang-kadang bingung orang kagak mau ke masjid, lama kagak bakal tewas ya dia. Makanya saya bingung kadang-kadang orang kagak mau ke mushola, kagak mau ke pengajian. Padahal buat dia juga kalau kata bahasa Shahihul Hikam, innama yaqulu innama amaruka bihadihi wa nahaka an hadihi lima yaqudu alaika. Allah melarang begini, Allah merintah begini, lima yaqudu alaika. Kembali kepada buatmu juga. Kita ke masjid kagak ada urusan sama ketua masjid, kita ngaji kagak ada urusan sama ketua pengajian. Kita ke masjid, kita ke mushola, kita ngaji, urusannya biar besok mati kuburan kita terang. Begitu. Nah buat siapa? Buat kita juga. Orang makin makan ke surga, bayar kalau mau.
Makanya saya bingung kalau ada orang Islam ngaku Islam seumur umur kagak pernah ke masjid, begitu mati baru bawa ke masjid. Ngaku Islam sembahyang umur kagak pernah sembahyang, begitu mati baru sembahyangin. Ngaku Islam seumur umur kagak pernah ngaji, begitu mati baru dia ngaji. Udah gitu pesen lagi mau pindah karir, doain dia biar ke surga. Kata Ustaz emang kurang dalam. Ngaji kagak pergi sore. Ini ya Allah, jangan dong. Lah kapan kita bakal mati, mau kemana? Ayo dah, Baitul Muttaqin, makmur masjid. Makanya kalau ada orang Islam kagak mau masjid, kagak mau musola, besok kalau mati suruh mandi diri, suruh musola diri, bayang diri, kuburan diri. Jadi bakal kemana? Buat dia juga buat siapa? Nah, jadi usikum manafsi wa iyaya itu yang kedua tuh. Kalau kata Rasulullah, kalau pengen diakui jadi umat Rasulullah, tingkatkan kekuatan kedua, akidah, ibadah. Yang ketiga ada kekuatan ukhuwah. Langsung aja dah bicara ukhuwah, gak usah panjang-panjang. Dalil gitu hafal, habis gitu udah tahu. Kekuatan ukhuwah Islamiyah yang perlu dipegang. Hati-hati sekarang musuh bil qada bil hub dan lain segala macam. Jangan kita berantakan di mau urusan beginian doang. Tadi saya kagak mau duduk nih, cuma karena kursi mahal pada rebutan kursi saya sayang. Saya dudukin aja, berapa susah dari kursi. Saya sediain, ayo duduk. Jangan kita berkelahi iman gara-gara urusan ada pilgub dan segala macam. Baik-baik yang adu domba umat Islam biar pecah semakin banyak. Kita kudu akur. Allah udah bilang dalam Al-Quran, yang namanya orang kafir, orang munafik, kalau urusan kompak dia kompak, waladina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din. Satu sama lain itu saling bantu, saling jaga, saling mendanai. Buat apa? Buat menghancurkan Islam ke akar-akar. Orang Arab Timur Tengah dipecahin batu-batu tuh. Makanya Timur Tengah udah punya kekuatan deh. Semuanya pro Amerika semua. Kekuatannya dihancurin tuh, karena nggak ada kompak Timur Tengah. Karena tahu kekuatan umat Islam ada di persatuan. Belanda takut karena Islam kompak, Jepang takut karena Islam kompak. Nah paling gampang menghancurkan kekuatan Islam, dipecah belah, dikotak-kotakin, durang segala macam cara. Makanya Rasul bilang, dalam Allah bilang dalam lanjutan ayat tersebut, wa illa taf'alu, hai umat Islam, jika sampean tidak mau bersatu, tidak mau kompak, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar di muka bumi. Survei membuktikan. Baik. Cuman mohon maaf, kadang-kadang kita ngomong persatuan, buru-buru dari umat Islam antar negara, antar provinsi, antar kabupaten, antar wali kota, antar kota. Lah kadang-kadang pengurus masjid ribut mulu, pengurus musola ngaku, lah ketua sekretaris kagak nanya. Bukan dari mutakin bukan. Soalnya Depok, cuma dari sini. Nah, Masya Allah, kadang-kadang pengurus musola kagak akur, ketua sekretaris kagak nanya-nanya, ustaz kagak teguran gara-gara belum tahu jadwal khutbah. Enggak, jelek amat. Ini jangan kita perlu kompak. Apapun bagian kita berkaitan dengan politik, jangan sampai ngancur kekuatan kita di Islam. Makanya saya sudah bilang, kalau yang namanya masjid jangan dipakai urusan yang begitu-begitu. Enggak. Kalau perlu tulis di musola di depan masjid, dilarang pakai baju partai, biar dijaga ukhuwah. Nah kan kadang-kadang itu bingung, misalnya imamnya pakai baju Golkar, makmumnya PKS, makmumnya PDI, ya mampu Golkar. Itu bisa jadi berkelahi tuh gitu.
Nah itu agak sedikit nah jadi usikum wa nafsi wa iya ya bitaqwallah. Sekali lagi intinya dalam peringatan Maulid ini salah satu tujuan niat kita bukan sekedar meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi, bukan sekedar kita mengagungkan kemuliaan Nabi, tapi kita kepengen banget dimasukin jadi orang mulia bersama manusia mulia karena dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Yang kedua, peringatan Maulid tujuan kita biar kita diakui jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kata Syaidah radhiyallahu anhu tadi tiga kekuatan itu ada di dalam diri kita supaya kita diakui menjadi umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali itu aja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti dilanjutkan oleh Ustadz yang lain, doa juga Ustadz yang lain. Saya minta minta maaf. Saya tidak bisa ikut magang bareng. Saya minta maaf sebentar itu jauh-jauh hari waktu ketua DKM dan beberapa panitia ke pesantren sudah bilang saya minta maaf ya, saya tidak bisa makan, bungkusin aja udah. Udah pesen kilokan kali dibungkusin saya bisa jauh-jauh hari. Itu sudah pesen banget dari jauh-jauh hari. Saya minta maaf banget. Ini saya ada acara lagi di Kelapa Gading. Sebenarnya saya udah bilang saya gak mau. Cuman di sono itu yang ngajar anak guru kayak Fahru Mu'alim Sofiyani. Jadi saya diminta datang untuk ngisi di sono di pengajian untuk beliau alim. Jadi saya harus berangkat ke daerah Kelapa Gading dengan acara di sana. Jadi sekali lagi saya minta redho, saya minta ikhlasnya, saya bisa ikut kumpul sama panitia. Mudah-mudahan apa yang dilakukan panitia semua para dermawan dan melati mudah-mudahan insya Allah urusan rezeki karena cinta Nabi alias dan ditambahin semua keberkahan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Saya akhirul kalam usikum nafsi wa iyyakum bittaqwallah wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.